sebenarnya emang ya kewajiban sih, dari kecil sampai nanti anaknya besar pun ya kita emang akan harus tetap mengajari anak kita. Cuman karena sekarang lebih intens nih, lebih fokus, jadi kerasa aja di akunya sesuatu pengalaman hal yang baru ya. Banyak belajar sih, ibunya juga banyak belajar, banyak untuk sabar juga dan coba pelan-pelan mengajari karena kan emang bukan bakatnya menjadi guru gitu. Gimana Iya. sih seorang Mbak Eris Karen mengajarkan anak-anak belajar online? Sempat panik, puyeng, atau bagaimana Mbak? Pada awalnya itu pasti kayak kita semua harus adaptasi kan ketika Zen harus school from home. Ya Zennya sendiri kayak masih bingung-bingung ini gimana sih mami gitu. Tapi ya balik lagi kayak aku bener-bener kayak berusaha sebaik mungkin. Yang terpenting pertama kayak gimana anak kita nggak stres dulu. Karena kita tahu pasti sulit untuk semuanya kan. Cuma seenggaknya kalaupun kalau misalkan dia nggak pikiran, nggak stres, pasti kan mudah-mudahan dia akan happy ngelakuin semuanya. Jadi pertama itu sih aku mencoba bikin suasana Zen itu tetap happy, nggak kepikiran. Terus abis itu aku pelan-pelan kasih tahu kalau di luar sana ada virusnya itu bahaya seperti apa. Aku pelan-pelan edukasi dari pas awal-awal kita pandemi. Terus akhirnya memang dari sekolah kayak regulasi sekolah kita harus online ya aku ikutin aja peraturannya. Sampai saat ini juga Zen masih online school sampai Jumat, dia dari mulai jam 10 sampai 12 kan. Oke. Nah di tengah-tengah ada break time itu sih dia happy sih, dia mau ngikutin. Cuman walaupun jujur awalnya pasti agak susah, kadang dia gak mau mami segala macam, dia lari-lari emas karena dia tahu dia kan jadi dia lari-lari segala macam. Jadi sebagai ibu ya aku bener-bener harus sabar pasti, memaksakan juga selama yang penting anaknya pelan-pelan mau mengikuti gitu. Tapi Zen sempat bosan nggak sih dengan setiap hari belajar online? Biasanya kan kalau sekolah kan rame ketemu sama teman-teman. Nah sekarang cuman di layar handphone sendiri. Nah sempat bosan atau sempat berkeluh kesah ke maminya atau bagaimana Mbak? Oke, pas pernah sih merasa bosan, namanya juga anak kecil, dia tuh moodnya cepet banget berubah-berubah kan. Kalau lagi happy mau duduk gitu nicely, tapi pas lagi agak bosen ya itu tadi aku bilang dia nanti bisa tiba-tiba berdiri lari-lari, nanti main sebelahan apa, aku ngejar-ngejar dia gitu loh, kayak aku kejar-kejar dulu, ngerayu ayo Zen, ayo kita belajar bentar lagi. Aku bener-bener nemenin di sampingnya bisa mungkin gitu. Iya temenin, karena kalau misalkan akunya gak nemenin tuh terkesan takutnya ke anaknya juga apa ya, kok mami aku nggak sama kayak aku. Jadi aku pengen memposisikan diri aku tuh sama nih sama anak aku perjuangannya. Jadi aku harus benar-benar di sampingnya dia. Jadi ketika di online aku di sampingnya kayak gitu, dengerin listen. Oke, tapi Mbak banyak berkomentar yang belajar sekolah itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, tanggapan Mbak seperti apa? Mengulang lagi nih, seperti orang tuanya sekolah kembali atau bagaimana Mbak? Betul sih, jadi memang peran orang tua di sini sangat-sangat dibutuhkan banget, karena kalau nggak didampingin anak kita tuh pasti akan akan takutnya lulus pelajarannya, nggak terkontrol segala macam. Jadi di sini kayak aku juga ikutin banget nih pelajaran apa aja yang dia pelajarin, aku ikutin karena aku pun harus ngajarin dia kan secara langsung. Kayak aku menggantikan sosok menjadi sosok gurunya dia di rumah lah. Jadi aku ajarin dia misalkan alfabet, number, matematika gitu. Itu sih Mas. Oke, tapi Mbak sempat kewalahan nggak sih? Atau mungkin aduh kayaknya gue udah cepet dong polemik ini selesai, gue udah nggak tahan lagi atau bagaimana Mbak Eriska?
pasti sih, maksudnya ada perasaan kayak sampai kapan ya, kayak ini selesai, ini semua berakhir, pasti semua juga mempunyai perasaan yang sama sih. Tapi balik lagi ya, sebisa mungkin aku udah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik buat stay, buat keluarga. Jadi nggak muluk-muluk sih, yang penting kita semua dikasih sehat juga. Aku udah happy banget gitu. Aku sehat di rumah itu udah happy banget. Jadi tetap berdoa semoga semuanya cepat berlalu, itu pasti. Oke, dengan sekolah online itu kan menambah sedikit pengeluaran terus beli data, Mbak. Nah, lo sendiri seperti apa? Nyiapin data ekstra kah untuk hal tersebut atau bagaimana, Mbak? Kalau misalkan di rumah, untungnya kan kita emang pasang wifi. Jadi emang dia bayarannya bulanan kan, kayak paket gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sebelum pandemi sama sekarang, kalau aku sih nggak terlalu berpengaruh, karena emang udah pasang wifi dari kayak udah beberapa tahun tuh pasang wifi bulanan. Jadi ya kita connect itu sih untuk mungkin kalau misalkan lagi mungkin lagi di jalan ataupun lagi nggak yang wifi-nya mati, yang harus pakai paket instan, mungkin itu ya harus kita ready beli paket data sih pasti di handphone kita lah gitu. Selain wifi emang harus ready juga orang tuanya beli paket data sih gitu. Memang harus menggunakan itu ya, mau nggak mau. Iya, tapi Mbak ngelihat beberapa orang nih, ya ibu rumah tangga yang lain dengan kondisi yang ekonomi ke bawah nih. Nah, lo ngelihat sendiri, ini kan menjadi polemik terbaru juga buat ibu-ibu yang mengajar anaknya. Ya, ditanggapan seperti apa, Mbak? Iya, sebenarnya memang semuanya di sini terkena dampaknya, semuanya merasa sulit pastinya, dan pasti ada yang terdampak juga. Kayak kemarin aku sempat kayak dengar berita yang ada anak-anak jualan cilok buat beli paket data itu kan, data internet. Aku sih bener-bener kagum banget sih dengan usahanya. Nah, di sini kayak kemarin aku dengar berita sih, untungnya kayak provider kita tuh udah banyak sekali memiliki inisiatif dan membantu banyak para orang tua. Seperti terakhir aku lihat satu provider memberikan paket data berapa giga banyak, tapi dengan harga yang murah. Jadi bersyukur sekali kayak kita semua tuh di semua elemen atau semua hal tuh sudah saling banyak support dan membantu gitu. Harusnya sih mudah-mudahan banyak terbantu ya, Mas. Tapi lu sempat kewalahan nggak sih, Mbak, mengatur jadwal yang harus mengajar anak Zen dari jam 10 ke jam 12 gitu. Biasanya kan sekolah. Nah, sekarang lu harus memberi waktu selama 2 jam untuk nemenin Zen sekolah. Nah, lu sendiri seperti apa nih? Harus ada jeda nih untuk ngatur waktu gitu. Atau mungkin sama suami gantian, Mbak, atau bagaimana? Sejujurnya kalau misalkan mungkin kalau pas suami aku bisa nemenin, dia akan nemenin. Tapi kalau misal karena kan dia juga kan office hour kan, dia harus pergi kerja. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu mau merepotkan dia gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya harus ibunya gitu, karena ya udah bagi itu nggak apa-apa, kerja aja. Emang dari tanggung jawabnya masing-masing gitu. Cuman paling biasanya aku gantian temaninnya Zen, karena kan Zen kebetulan ada tulis yang jaga juga di rumah, karena anaknya kan aktif sekali. Jadi aku kadang bener-bener kerja sama banget sama susnya, kayak tukeran waktu. Misalkan kalau aku mau ngapain dulu bentar, jagain ya bentar, terus di situ. Terus nanti pokoknya teamwork aja gitu, kerja sama. Cuman selama jam 10 sampai 12 itu ya aku benar-benar usahakan ya fokus ke Zen lah sebisa mungkin gitu. Belajar online, orang tua jadi guru. Secara tidak langsung jadi guru. Nah, gimana nih ngajarin anak selama 2 jam? Berasa gak sih beban jadi guru itu seperti apa, Mbak Zen? Karena sesuai mungkin memang sebenarnya emang ya kewajiban sih, dari kecil sampai nanti anaknya besar pun ya kita emang akan harus tetap mengajari anak kita. Cuman karena sekarang lebih intens nih, lebih fokus, jadi kerasa aja di akunya sesuatu pengalaman hal yang baru ya. Banyak belajar sih, ibunya juga banyak belajar, banyak untuk sabar juga dan coba pelan-pelan mengajari, karena kan emang bukan bakatnya menjadi guru gitu.
gitu kan. Cuman ya mau nggak mau sih akunya banyak belajar juga aja sih, pelan-pelan mengikuti pelajaran Zen dan pelan-pelan ngajarin Zen dengan baik. Dan balik lagi biar seenggaknya apa ya, yang penting anakku nggak stres, itu nomor satu. Dan aku juga ngerasa ya Mas ya, sebenarnya nggak cuma ibunya aja sih di sini yang pikiran atau kerepotan pusing. Menurut aku kayak sosok gurunya Zen atau siapapun itu, guru pun pasti ikut apa ya, concern dan ikut sibuk juga nih dengan akan hal ini. Jadi sebenarnya di sini kita kayak yuk sama-sama sih, kayak kita semua sama-sama kerjasama nih buat mengikuti sistem ini selama pandemi ini. Okay. Tapi sempat gini nggak Mbak, bakal kesal, aduh cepat dong selesai, udah nggak tahan nih atau bagaimana gitu, cepat ada kepikiran seperti itu Mbak? Itu sempat pasti itu kepikiran, cuman ya balik lagi kan kita nggak tahu ini kapan, wallahu alam teknik jadi selama ini masih harus masih harus online school atau masih pandemi, ya aku udah berusaha sebaik mungkin aja deh, kayak udah ngejalanin aja aktivitas sebaik mungkin. Cuman jujur perasaan adaptasi awalnya itu ada, perasaan ingin cepat berakhir ada, karena kan pengen sesuatu yang terbaik buat semua orang dan keluarga kan gitu. Oke. Tapi Zen sempat, misalnya kan ini jadi suatu kebiasaan buat Zen nih dari Senin sampai Jumat atau sekolah sendiri. Ada nggak Zen malas, enggak capek, malas atau bagaimana Mbak? Ada, pasti itu ada. Itu namanya juga anak kecil kan, dan sifat anak tuh beda-beda. Nah Zen itu termasuk sifat yang mut-mutan. Jadi apalagi anak mau kan aktif banget. Jadi ada kalau misalkan udah mau deket-deket jam 10, dia pasti nanti bikin alasan, mami aku nggak mau school dulu ya, katanya. Aku masih ngantuk, misalnya. Aku pokoknya nggak mau school gitu kan. Cuman kan balik lagi kalau misalkan kita turutin terus mau sampai kapan? Gitu kan. Jadi kayak balik lagi ya, orang tuanya kalau mau harus cari cara untuk ngebujuk atau ngerayu dia gitu supaya mau school gitu. Bisa nanti mami jajanin ini ya gitu. Nanti kalau misalnya good schoolnya nanti aku beliin ini toys kesukaan Zen, aku kasih reward sih. Oke. Mbak, terakhir Mbak. Terakhir nih, apa sih harapan seorang ibu rumah tangga nih ngeliat dunia pendidikan ini? Dan menurut lo berapa efisiensi dengan dunia pendidikan online ini untuk mengajar anak-anak Mbak? Sebenarnya masalah efisien gak efisien ini harus dilakuin. Mungkin ini sudah yang paling terbaik dan efisien untuk sekarang ya Mas. Balik lagi kalau misalkan tidak ada pandemi ya memang paling efisien ya kita bertatap-tatapan, sosialisasi antara dan mulut, dan juga anak-anak bisa saling sosialisasi. Jadi untuk saat ini menurut aku ini paling aman untuk semuanya. Tidak mau ini paling efisien ya, balik lagi ya kita jalanin aja sih. Ini menurut aku yang terbaik untuk semuanya dan yang paling aman. Oke. Mbak, makasih Mbak Alis. Mbak, nanti aku tolong video sedikit ya yang lagi belajar ya. Besok juga nggak apa-apa dikirim. Kalau ada videonya boleh dikirim Mbak ya. Boleh aku WhatsApp ya. Oke, siap. Mbak Alis, terima kasih ya. Ini liputannya, iya berarti ini liputannya taping ya? Iya. Live kan? Enggak. Mbak Alis, terima kasih ya. Dadah. Iya, makasih Mbak Alis sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.